Tempatnya begini lengkapnya nih. Kita ini punya tempat bagus, mahal di Jakarta. Tiba-tiba kita jual, lalu kita pindah tempat ke jin buang anak. Nah, kalimatnya kurang lebih begitu ya. Lalu kita pindah ke tempat jin buang anak. Nah, di Jakarta istilah, kalau kita nyewa lah gitu kan ya. Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. Ya. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat jin buang anak gitu loh. Istilah aja ya. Istilah biasa. Nah, Iya. tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. Jadi Cuman begini. saya tidak sedikit lagi. Cuman yang saya sarankan adalah konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil. Gitu. Kepada saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan, jika saya dianggap dianggap salah, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah, saya tidak ada maksud sedikit pun mendiskreditkan orang Kalimantan dalam konteks bahasa itu. Sebenarnya konteks bahasa yang disampaikan saya itu faktanya pada diri saya. Saya pindah sama dengan monyet. Saya pindah sama dengan monyet karena situasionalnya masih waktu itu adalah hutan. Kalau saya sebagai manusia hidup di hutan sendiri tidak ada bangunan, maka konteksnya saya sama dengan monyet. Sementara Anda hidup mewah di Gunung Sahari, Katakan di Jakarta Pusat ya? Ya, Jakarta Pusat. Dekat tempat hiburan Ancol deh. Nah, itulah maksud saya begitu. Luar biasa. Jadi konteks ini saya perlu sampaikan, saya perlu luruskan bahwa lillahi ta'ala saya tidak ada maksud. Dan mohonkan jika memang ada kesan saya menyampaikan saya minta maaf. Jika itu dianggap ada kesan ke arah itu, sama sekali padahal tidak. Klarifikasi Edi dan Azam justru bikin tambah marah warga Kalimantan. Ditulis oleh Alifur Rahman. Apa yang terjadi pada Edi Mulyadi nampaknya sudah masuk ke babak lebih serius dari yang kita bayangkan. Masyarakat Dayak rupanya tidak akan puas hati membiarkan Edi Mulyadi hanya menjalani proses hukum positif di Indonesia. Tapi mereka dengan tegas mengatakan harus menjalani hukum adat juga. Lebih dari itu, pimpinan masyarakat adat Dayak juga sudah bersiap untuk datang ke Kapolda dan Pangdam untuk melakukan koordinasi penjemputan Edi Mulyadi ke tanah Borneo. Jangan kira kamu berada di tempat jauh bisa sembunyi. Dimanapun akan kami cari dan temukan. Begitu kira-kira pernyataan yang baru saja saya dengar dari televisi. Besok saya juga akan pimpin menghadap Pak Kapolda secara serius. Pernyataan saya sudah saya share ke teman-teman kepolisian termasuk Kapolres dan Dandim. Mudah-mudahan sudah sampai Kapolri, sampai Presiden. Saya akan meminta Kapolda menyampaikan ini kepada Kapolri. Oh, ini harus serius. Dan kami siap mengumpulkan dana untuk mengirim orang kami untuk mencari yang namanya Edi Mulyadi. Rupanya, bagi masyarakat Kalimantan, pernyataan Edi Mulyadi tidak bisa selesai dengan maaf. Bahkan meski ada sebagian kepala adat memaafkan, sebagian besar rupanya enggan memaafkan. Bagi kita masyarakat umum yang sudah terbiasa dengan kalimat provokatif dari Edi Mulyadi atau kawan-kawannya yang ada dalam video tersebut, yang kerap main forum-foruman atau bela-belaan, sehari dua hari mungkin kita sudah bisa melupakan, lalu beranjak ke isu lain. Tapi bagi warga Kalimantan, rupanya penghinaan Edi Mulyadi ini seperti sebuah akumulasi. Karena mungkin memang selama ini banyak orang yang meragukan Kalimantan sebagai ibu kota baru. Mungkin mereka juga sudah mendengar sebelumnya. Tapi, baru Edi Mulyadilah yang membuat pernyataan sangat-sangat kasar, sampai ada istilah tempat jin buang anak dan hanya genderuwo kuntilanak yang mau tinggal di Kalimantan. Rupanya, bagi warga Kalimantan, ini bukan sekedar penghinaan biasa, tapi juga punya alasan fundamental terkait kesiapan Kalimantan untuk menjadi ibu kota Indonesia. Penjelasan soal Kalimantan secara SDM sudah sangat siap itu makin menunjukkan betapa mereka tak mau diragukan. Apalagi sampai dihina-hina seperti yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Lebih dari itu, permintaan maaf Edi Mulyadi ternyata justru memantik emosi warga Kalimantan jauh lebih keras lagi. Karena permintaan maafnya dinilai main-main,
sambil cengengesan dan tanpa rasa bersalah, malah memberikan penjelasan yang sebenarnya hanya ingin membenarkan dirinya sendiri. Edi Mulyadi nampaknya lupa bahwa orang-orang Kalimantan itu juga sama seperti kita semua, yang bisa berpikir, terpelajar, dan mampu menilai setiap kalimat yang disampaikan Edi Mulyadi. Karena pada dasarnya, sebuah penilaian itu kuncinya hanya pada logika. Kalau nggak logis, ya susah untuk diterima. Jadi, misal Edi Mulyadi mengklaim kalimat tempat jin buang anak adalah istilah biasa bagi orang Jakarta untuk menggambarkan tempat yang jauh, pertanyaannya, apa Bali juga bisa disebut sebagai tempat jin buang anak? Toh, sama-sama jauh. Dari sini saja, jelas bisa dengan mudah dinilai kebohongan dan cari-cari alasan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Azam juga sama. Permintaan maafnya yang soal hanya monyet yang mau tinggal di Kalimantan justru menjelaskan bahwa dirinya lah yang dimaksud monyet bila mau pindah ke Kalimantan atau tempat ibu kota baru, karena sekarang tidak ada bangunannya, masih hutan. Cuma ya sekali lagi, bagi orang yang logikanya jalan, maka mereka nggak akan bisa menerima penjelasan yang membodoh-bodohi seperti itu. Sampai di sini, mestinya semua orang bisa melihat ini sebagai sebuah kasus yang serius dan tidak bisa dimaafkan. Sehingga, jangan ada lagi klarifikasi atau permintaan maaf sambil hahaha yang cenderung tidak mau mengakui kesalahan yang sudah diperbuatnya. Sejauh ini, sebenarnya jarang sekali orang Kalimantan marah sehebat ini. Bukan hanya 1-2 perkumpulan, ada banyak kelompok masyarakat adat yang menyampaikan pernyataan. Dan itu bukan pernyataan biasa, melainkan ancaman dan tantangan duel sampai mati kepada Edi Mulyadi dan Azam. Ada juga yang mengharamkan tanah Borneo untuk Edi Mulyadi dan keturunannya selama-lamanya. Pernyataan yang sebanyak dan sejelas itu mestinya tidak perlu lagi dijawab dengan klarifikasi. Karena semakin dijelaskan, semakin banyak alasan, maka masyarakat Kalimantan akan semakin tersinggung. Sampai ada ritual menyembelih babi. Sebuah ritual yang bila mereka lakukan secara adat, bisa-bisa Edi Mulyadi terserang penyakit misterius beberapa hari ke depan. Sempat juga ada teman yang tanya, nanti kalau Edi Mulyadi lapor balik ke kepolisian, melaporkan semua orang Dayak yang mengancam dan menyembelih babi, gimana? Jawaban saya, emang yakin Edi masih hidup dan bisa melaporkan balik? Begitulah kura-kura. Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita, mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak. Ya. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat jin buang anak. Istilah aja ya. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. Jadi cuma saya tidak lagi. Cuma yang saya sampaikan adalah konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil, gitu.